Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi. Saya dari kelompok pengembangan produk baru dan siklus hidupnya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan produk. Di sini kami mendapatkan materi, yaitu terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Faktor ini harus dipertimbangkan agar terlaksananya pengembangan produk yang berhasil. Menurut Staten 1996, faktor pendorong atau pendukung pengembangan produk adalah sebagai berikut, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, pengembangan teknologi. Definisinya memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produk yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan dapat atau berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar serta memperluas pasar. Untuk faktor penghambat, menurut Kotler dan Keller 2008, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk, yaitu ada 7. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja, deterjen. Pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Itu untuk faktor penghambat yang kedua. Definisinya, perusahaan yang harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk tiap produk. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya lead bank, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Yang kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan yang dapat mengembangkan produk-produk baru secara tepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Yang ketujuh, siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk yang baru berhasil, pesaing dengan cepat meniru. Yang kedua, saya akan membahas organisasi dari pengembangan produk baru, yaitu ada 5. Yang pertama, manajer produk. Yang kedua, manajer produk baru. Yang ketiga, komite produk baru. Yang keempat, departemen produk baru. Yang kelima, kelompok kerja produk baru. Untuk yang ketiga,
saya akan menjelaskan tentang mengatur pengembangan produk baru. Dalam mengatur pengembangan produk baru, perusahaan harus mengambil pendekatan holistik untuk proses ini. Sukses tidaknya proses ini memerlukan pelanggan berpusat, dasar kelompok, dan upaya sistematis. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.